Cerita pocong tahun 90-an. Bekas preman di daerah Yogyakarta yang mati dieksekusi. Kisah hantu pocong. Kejadian ini sudah lama sekali, mengenai hantu pocong yang berkeliaran di desa kami. Ceritanya bermula pada tahun 80-an saat kejadian dan kejahatan begitu masif dan terorganisir dengan baik, sehingga Pak Harto selaku presiden pada waktu itu meminta pemangku keamanan untuk melakukan terapi kejut yang kemudian terkenal dengan Petrus alias penembakan misterius. Salah satu korban adalah Bustanul alias Tanul, preman yang cukup disegani di daerah Jogja Selatan dan sekitarnya. Proses penjemputan paksa sampai eksekusinya dilakukan dengan sangat rapi. Lampu mati. Kemudian Tanul dijemput paksa oleh 5 orang. Kemudian dieksekusi di daerah Kretek Kewek dekat Malioboro. Paginya jenazah ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan terbungkus karung dengan luka tembakan hampir sekujur tubuhnya. Tanul yang dikenal kebal binasa oleh peluru. Saat jenazah dikubur, tidak ada yang aneh. Cuma langit jadi tiba-tiba gelap dan hujan luar biasa lebat yang disertai petir menyambar-nyambar di angkasa. Jadilah proses penguburannya berlangsung dengan tergesa-gesa. Malamnya berlangsung seperti biasa, hanya hujan yang belum berhenti hingga lepas isya, menyebabkan suasana kampung jadi lain, sepi. Acara tahlilan untuk mendoakan Tanul hanya dihadiri beberapa orang saja. Itu pun hanya tetua-tetua kampung yang memang dimintai khusus oleh keluarga Tanul untuk baca tahlil. Yang lain lebih memilih tinggal di rumah. Saat bacaan tahlil hampir setiap ini, tiba-tiba Mbok Deng Hati yang kebetulan diserahi tugas untuk menyediakan makanan untuk acara tahlilan berteriak keras, "Tolong! Tolong! Pocong! Pocong!" Tetua kampung yang waktu itu sedang menyelesaikan bacaan Yasin kontan langsung semburat dan berlari ke arah dapur. Di situ mereka menjumpai Mbok Kartini ngedebrok, badannya menggigil, matanya merodot, dan tangannya menunjuk ke arah pintu dapur yang terbuka lebar. Pak DHD yang terkenal sebagai Ustadz kampung langsung berlari menuju arah yang ditujukan Mbok Deng Hati, dan semar-semar dia melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Tanul menatap dengan wajah kosong sambil berkata, "Deh, tolong sempurnakan pemakamanku. Tolong ya, Deh," katanya sambil berjingkat-jingkat pergi ke arah jalan besar dan hilang di ujung jalan yang memang gelap waktu itu. Pak Hati terlihat terkejut dan kemudian berbalik menuju kerumunan warga yang sudah memenuhi dapur yang sempit itu.
malam itu tersiar kabar hampir setiap rumah warga yang kebetulan ikut dalam proses pemakaman didatangi pocong Bustanul. Berita ini tentu membuat suasana kampung jadi semakin seram dan tentu saja menyusahkan keluarga besar Bustanul sendiri, termasuk Pak Sauki Yakub yang kebetulan menjadi pakdenya Bustanul. Atas kesempatan keluarga, tepat di hari yang ketujuh, Pak Sauki Yakub memberanikan diri untuk menyangkung pocong yang mirip ponakannya itu. Saat jam menunjukkan jam 11 malam tepat, Pak Sauki sengaja membuka pintu rumah lebar-lebar. Lampu kamar tamu sengaja dimatiin dan dengan sabar ditungguin kemunculan pocong yang mirip ponakannya itu. Benar, begitu rokoknya habis sebatang, terdengar seperti suara petasan kecil yang kemudian diikuti dengan munculnya asap putih yang pelan-pelan membesar hingga berbentuk bayangan untuk pocong. Pak Sauki cuma tabah, ditatapnya pemunculan penampakan itu dengan tabah. Setelah terbentuk utuh dan betul, pocong itu mirip banget dengan ponakannya. Pak Sauki langsung berdiri dan berjalan ke arah pocong itu. Cukup Tanul, sudah cukup kemunculanmu. Kami sekeluarga sudah tahu apa yang kamu minta. Kami sudah ikhlas melepaskanmu dan jangan bebani lagi ayah ibumu dengan kemunculanmu. Besok kami akan menyempurnakan lagi pemakamanmu, katanya. Pocong itu diam, lalu bergerak dan menghilang. Paginya dibantu dengan tetua kampung yang ada, keluarga Tanul melakukan penyempurnaan pemakaman Tanul. Kuburannya kembali dibuka dan jenazahnya ditata ulang, dan tentu saja melepas tali pocong yang sempat lupa dilepas. Setelah disempurnakan, pocong yang mirip dengan Tanul sudah tidak muncul lagi. Cuma keluarga besar Tanul kemudian pindah ke Jakarta, sedangkan rumah besar yang ditinggalkannya dibiarkan mangkrak. Tidak ada yang berani menempati.